Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Helga Delia Asi Alodia dengan NIM K75240007 dari kelas A angkatan 2024. Kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya manusia dan kepemimpinan dengan judul Kekuatan SDM, Kepemimpinan Efektif lewat Komunikasi di Tempat Kerja. Lalu, memasuki pada daftar isinya sendiri yang pertama ada konsep kekuatan SDM di tempat kerja, yang kedua ada kepemimpinan yang efektif, lalu ada komunikasi tulang punggung kepemimpinan, dan yang terakhir ada faktor pendukung, hambatan, dan solusi. Materi yang pertama yaitu konsep kekuatan SDM di tempat kerja. Kekuatan SDM menekankan bahwa kekuatan utama sebuah organisasi terletak pada sumber daya manusianya atau SDM yang ada di dalam organisasi tersebut, khususnya dalam hal kepemimpinan dan komunikasi yang dapat membentuk budaya organisasi dan produktivitas. Kepemimpinan dan komunikasi merupakan dua hal yang sangat krusial karena saling memperkuat dalam menciptakan pengaruh positif terhadap kinerja para karyawannya. Materi yang kedua yaitu kepemimpinan efektif mendorong produktivitas kerja. Kepemimpinan yang baik mempengaruhi disiplin, motivasi, dan komitmen kerja. Gaya kepemimpinan menurut University of Michigan dikutip dalam artikel yang pertama ada orientasi tugas yaitu memberi arahan dan pengawasan, yang kedua ada orientasi karyawan yaitu melibatkan, memotivasi, dan membangun suasana kekeluargaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja dan memberi efek besar terhadap kinerja para pegawai. Jadi, sebagai contoh, kita seorang karyawan akan bekerja dengan disiplin, sangat termotivasi, dan memiliki komitmen apabila pemimpin kita merupakan orang yang dapat berkomunikasi dengan efektif, yang dapat membimbing kita, membersamai kita dalam melakukan pekerjaan yang ada di kantor. Lalu memasuki ciri komunikasi efektif dari seorang pemimpin. Yang pertama, ada aktif mendengar, yaitu mampu memahami isi pesan serta emosi dari tim. Lalu yang kedua, ada jelas dan tegas, yaitu menyampaikan pesan tanpa ambiguitas. Jadi, sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat menyampaikan tugas atau perintah secara jelas agar karyawan kita itu tidak bingung apa yang disampaikan oleh kita. Lalu yang ketiga itu ada empatik, yaitu menunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Kita sebagai pemimpin harus bisa memahami perasaan karyawan kita apabila mereka kesulitan ataupun sedang mengalami sebuah kendala. Lalu yang keempat, ada konsisten. Ucapan dan tindakan harus selaras. Kita sebagai seorang pemimpin tidak boleh pelin-pelan karena itu mempengaruhi kinerja karyawan kita. Lalu yang terakhir ada terbuka terhadap umpan balik, yaitu tidak defensif saat dikritik. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh menjadi orang yang anti kritik, karena siapa tahu kritik yang kita dapatkan nanti dapat membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Memasuki kepada materi komunikasi sebagai tulang punggung kepemimpinan. Komunikasi merupakan landasan utama dalam kepemimpinan yang efektif. Melalui komunikasi, seorang pemimpin dapat menyampaikan visi organisasi, membangun hubungan interpersonal yang kuat, serta menyelesaikan konflik yang muncul di lingkungan kerja. Selain itu, komunikasi yang terbuka memberikan ruang kepada seorang pegawai untuk menyampaikan ide serta menerima umpan balik secara konstruktif. Jadi, penting bagi kita untuk melakukan komunikasi terhadap sebuah organisasi karena komunikasi merupakan kunci dari keberhasilan organisasi tersebut. Baik, memasuki kepada faktor-faktor pendukung. Yang pertama, ada kepercayaan atau trust. Pemimpin yang dipercaya akan lebih mudah diterima komunikasinya oleh seorang bawahan. Lalu yang kedua, ada kemampuan mendengarkan aktif. Pemimpin harus mampu mendengarkan secara empatik, bukan hanya berbicara saja. Lalu yang ketiga, ada kejelasan pesan. Informasi yang disampaikan harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami agar seorang karyawan dalam keberjalanan tugasnya di dalam sebuah organisasi tidak ada kesalahpahaman. Lalu yang keempat, ada keterbukaan atau openness. Lingkungan yang mendukung keterbukaan, gagasan, kritik, dan umpan balik.
Jadi, sebagai seorang karyawan, kita harus diberikan ruang untuk memberikan ide, gagasan kita, ataupun kritik untuk seorang pemimpin. Lalu yang terakhir, ada media komunikasi yang efektif. Gunakan saluran komunikasi yang sesuai, bisa tatap muka, email, ataupun forum internal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masuk ke dalam hambatan dan solusinya. Hambatan yang pertama ada gaya komunikasi yang otoriter atau terlalu pasif. Untuk solusinya, ada mengatasi komunikasi otoriter atau pasif dapat dilakukan dengan melatih komunikasi asertif, mengadakan pelatihan soft skill, dan membangun budaya dialog dua arah di tempat kerja. Lalu, hambatan yang kedua ada kurangnya kepercayaan antara pemimpin dan tim. Solusinya, pemimpin perlu membangun kredibilitas melalui transparansi, konsistensi, dan keadilan. Komunikasi harus dilakukan secara rutin dengan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sesi umpan balik dua arah perlu diadakan secara berkala untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan. Lalu memasuki hambatan dan solusi selanjutnya, ada perbedaan persepsi dan budaya. Solusinya, untuk mengatasi perbedaan persepsi atau budaya ini dapat dilakukan dengan pelatihan keberagaman dan inklusi guna meningkatkan pemahaman lintas budaya. Gunakan bahasa yang sederhana dan inklusif agar pesan tidak disalahartikan, serta dorong sikap saling menghargai dan terbuka terhadap sudut pandang. Lalu yang terakhir, ada informasi yang tidak lengkap atau berbelit-belit. Solusinya, untuk mengatasi informasi yang tidak lengkap atau berbelit-belit ini, gunakan prinsip komunikasi yang jelas, singkat, dan langsung kepada intinya. Tetapkan standar komunikasi tertulis seperti panduan email atau laporan dan manfaatkan alat bantu visual seperti infografik atau diagram untuk memperjelas pesan. Baik, memasuki kepada kesimpulan yaitu kepemimpinan dan komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam mendorong kinerja seorang karyawan. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan empatik dapat membangun kepercayaan, menyampaikan visi, serta mendorong partisipasi. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung semakin memperkuat dampak positif dari kepemimpinan dan komunikasi tersebut. Dengan kombinasi ini, kekuatan SDM dapat diwujudkan secara nyata di tempat kerja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.